Amin. Shalom. Siapa yang lebih tua dari saya ya? Kenapa shalomnya kok lemah sekali? Shalom. Haleluya. Oke, maaf kalau saya campur-campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena dalam pelayanan saya sering berbahasa Inggris. Ya. Oke. Hari ini saya akan sharing mengenai pengalaman-pengalaman kesaksian saya dalam melayani Tuhan, memperbesar kerajaan Tuhan. Ya. Siapa yang belum kenal sama saya ya? Dan yang baru di sini? Ada yang baru? Oh, what's your name? Oke, welcome to our service. Ya. Oke, dan siapa yang belum mengenal Tuhan Yesus? Any of you belum pernah mengenal Tuhan Yesus? Praise the Lord. Semua sudah mengenal Tuhan. Haleluya. Ini adalah kenyataan bahwa kita semua nanti akan bersama Dia di surga. Ya, oke. Teman-teman saya di Indonesia dulu waktu saya masih remaja, masih sekolah, mereka panggil saya Un, ya, OIN, Un. Itulah sebabnya ada beberapa member di sini yang manggil saya Ibu atau Mami Un. Tapi waktu saya pindah ke Malaysia dan waktu saya mulai bekerja di melayani Tuhan di sebuah hospital, kawan-kawan saya, rekan-rekan saya manggil saya Ibu Deborah. Deborah sebetulnya saya dapat daripada waktu saya dipermandikan, pemandian selam oleh Pak Grace. Ya. Dan pada waktu memang betul, waktu sudah saya dibaptis menjadi born again Christian, Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya. Saya dulu pernah membaca ya di sebuah artikel di Reader's Digest, saya tinggal 40 tahun yang lalu. Waktu itu saya membaca artikel itu, sangat terkesan sekali. It impacted me so much that I have to reach out to people. Ceritanya begini, ada dua teman sangat karib. Mereka seperti seorang saudara. Mereka bersekolah di SMA, sudah mereka lulus, mereka masuk di college. Tapi sebelum masuk di college, saya kasih tahu dulu, yang satu temannya adalah seorang yang percaya, yang satu orang yang belum percaya. Dan kedua teman ini, mereka bersahabat karib, begitu karib, hampir setiap hari mereka bersama. Dan yang belum percaya Tuhan Yesus ini, tiba-tiba orang tuanya akan mengirim dia ke luar negeri, untuk sekolah di luar negeri, di UK. Teman yang percaya mempunyai beban untuk menginjili teman yang belum percaya. Dia mengatakan nanti kalau dia mau pergi ke UK, saya harus sharing good news to him. Dan sehari sebelum berangkat dia bilang dalam hatinya, yang percaya ini ngomong, oh nanti kalau naik ke kapal, naik kapal laut, saya nanti akan sharing the good news with him. Dan keesokan harinya dia mengantar temannya itu ke kapal. Dan waktu dalam kapal, temannya itu mikir, oh nanti saya akan sharing dengan dia di kabin, di tempat dia nanti tidur, di kamar dia. Tapi tiba-tiba ada pengumuman, announcement, bahwa semua yang bukan penumpang harus turun, karena kapal akan segera berangkat. Wah, temannya itu kaget, ya. Tapi dia terpaksa turun.
tanpa sharing good news sama teman dia. Dan dia sangat kecewa, ya. Dan temannya berangkat naik kapal ke UK. Oh, nanti kalau dia sudah di UK saya akan email atau tulis surat sama dia. Tapi sampai di UK, teman yang percaya ini terima kabar bahwa temannya itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Wah, dia sedih sekali. Dia ingin mengetahui di mana temannya itu. Padahal kita tahu dengan betul dia ada di surga atau di neraka. Hanya ada satu pilihan. Jadi ini adalah suatu pelajaran bagi kita semua. Termasuk saya. Karena pada waktu itu saya sangat terkesan oleh artikel ini. Dan terbeban sangat bahwa saya harus sharing the good news with others. Dan padahal itu firman Tuhan di Matius 28, itulah yang memberi kesan pada saya bahwa saya harus sharing the gospel with others. Ya, bisa ditayangkan? Matius 28 ya, ini sangat terkenal ya, amanah agung ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan wasiat kepada semua murid-muridnya. Mari kita baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saya sangat terkesan sekali dengan ayat ini. Karena dulu saya selalu mikir, oh ini bukan pekerjaan kita. Kita bukan, siapa kita mau sharing good news with others. Tapi di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, semua, all authority and power I give to you. Bukan hanya kepada saya ya, kepada setiap anak-anak Tuhan. Kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil keselamatan pada setiap orang. Itulah yang membuat saya sangat menggebu-gebu dalam hidup saya. Saya selalu, waktu saya dilahirkan kembali, setiap hari saya baca firman, setiap hari saya berdoa, dan setiap hari kalau ada Bible study, saya ikut Bible study. Karena saya ingin mengetahui siapa Tuhan itu. Dan siapa saya ini dilahirkan di bumi ini. Ya. Lalu pada tahun I think 48 years ago, 48 yang lepas, tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa adik saya laki-laki yang umurnya hanya beda 1 tahun dengan saya, dia meninggal mendadak di Jakarta. Wah, saya terpukul sekali karena adik saya ini saya sangat dekat dengan dia dan dia adalah orang yang baik dan dia selalu bergurau ya. Saya sampai tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan kok panggil dia? Kenapa kok ambil dia? Dia padahal orangnya baik dan satu lagi yang menjadi pertanyaan yang besar dalam hidup saya adalah apakah dia sekarang bersama Tuhan atau tidak. Itulah menyatakan bahwa saya tidak mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ya. Pada waktu itu saya sangat sedih, saya pulang ke Jakarta, saya lalu kembali ke Malaysia, dan waktu di Malaysia saya tetap berdoa, saya tetap membaca firman, dan saya biasanya kalau ke gereja itu ke gereja yang tradisional, ya. Dan kalau waktu saya
dengar lagu pujian, saya selalu menangis. Saya menangis, tapi di gereja, bagian gereja-gereja ada yang aneh kalau melihat orang menangis pada waktu pujian. Jadi saya cepat-cepat mata saya supaya tidak ada yang melihat. Nanti mereka kira, ibu ini apa ya? Setengah atau apa ya? But God is good. Dia tahu hati saya. Saya mendapat kerja di suatu perusahaan di mana ada saudara-saudara Kristen. Salah satu dari mereka bawa saya, bilang sama saya, Ibu, you want to go to a church, bahasa church. But, the pastor is also in Indonesian and they are charismatic church. So saya gembira sekali karena saya diajak ke sana. Jadi saya ikut dia, saya mulai dengan ibadah di gereja itu. Dan saudara tahu, Tuhan itu memang tahu rencana hidup saya. Karena dia adalah master planner of our life. Dia meletakkan saya di sebuah perusahaan di mana ada 12 orang Kristen yang setiap siang hari, lunch hour, mereka berkumpul bersama, lalu berdoa dan membaca firman. Dan saya ikut di situ. Dan disitulah saya I was molded, I was refined by God. You see? Dan saya menjadi berani untuk sharing the gospel with people. Ya, ada satu kejadian lagi. Jadi sewaktu dulu kalau saya ke gereja sebelum saya dilahirkan kembali, di gereja itu saya nggak mengerti firman. Saya mendengarkan firman itu hanya dari sini, telinga sini, keluar ke telinga sini. Lalu yang saya pikirkan, oh nanti habis ini saya makan apa ya? Makan Hokkien mie atau chicken rice atau apa. Jadi pikiran saya nggak di firman. Lalu sesudah itu karena dulu sebelum dilahirkan kembali, saya ini suka main judi, ya, main mahjong, ya, main ke kasino juga saya pandai main. Tapi saudara tahu, sesudah dilahirkan kembali, semua itu saya singkirkan. Tidak ada satupun mengenai mahjong, mengenai go to casino or anything. Because I have the fear of God in my life. Dan saya mengenal siapa Tuhan saya. Dan mengapa sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni saya. Dan sejak itulah saya mulai memberitakan Injil di mana saja. Yang terutama saya masih ingat sekali adalah saya menginjili sopir Grab. Bukan, waktu itu belum ada Grab. Tahun itu saya menjadi seorang sekretaris di sebuah perusahaan yang besar. Ya, jadi my salary also big. Ya, saya dapat pergi ke kantor ke KL, pulangnya juga bisa naik taksi. Dan saya mulai berkenalan dengan supir taksi ini yang biasa bawa saya ke KL. Saya berkenal dengan dia, lalu saya tanya, how many children do you have? Lalu coba kenalkan saya dengan istri kamu sama anak-anak kamu. So dia gembira sekali, dia bilang, oh ya ibu, you come to my house. Dan kebetulan rumahnya itu dekat dengan rumah saya. Ya, jadi pada suatu hari dia bawa saya ke rumahnya dia, diperkenalkan dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan mereka menerima Tuhan Yesus pada waktu saya datang ke rumah mereka. Dan sejak itu setiap hari Selasa malam saya masih ingat, waktu saya habis dari kerja, saya kunjungi mereka, saya memuridkan mereka. I share the gospel with them every night from
8:30 to 9:30. Lalu sudah itu saya bawa mereka ke gereja. Lalu saya serahkan mereka pada gereja, mereka dibaptis dan sampai sekarang mereka melayani di gereja itu. Tuhan sungguh luar biasa ya. Dan saya ingin mengatakan pada saudara-saudara bahwa kita penginjilan itu bukan hanya di rumah atau di sekolah atau di tempat kerja kita. Dimanapun kita boleh menginjili orang yang belum percaya. Pada waktu saya mulai bekerja di hospital, yaitu 8 tahun yang lalu, saya sebetulnya ini adalah suatu mujizat. Karena pada tahun 2017, saya dulu mengelola restoran. Kalau ada yang ingat warung Uma. Tapi saya tutup karena ada GST. Saya nggak mau dibingungkan oleh GST. Lalu setiap pagi kalau saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekarang saya tidak bekerja. And you know, I cannot sit still at home. Jadi saya bertekuk lutut, saya bilang, I know that for men it's impossible to give me a job because I'm already 72 years old. Tapi Engkau adalah Tuhan saya. You are my Father. Surely you can give me a job. Nothing is impossible for you. Saya tekankan itu. Dan kebetulan 3 hari sesudah itu, teman saya, yaitu yang bekas pemilik daripada hospital ini, dia menghubungi saya. Karena dia adalah teman saya Bible study BSF. Ya, dia telepon saya. Oh Ibu, I know you that you're not working anymore. Why don't you come to my hospital? There is a prayer altar. Ada ibadah ya di sana setiap hari Selasa siang jam 1 sampai jam 2. Oh ya, sebetulnya saya gembira sekali saya mau datang ke situ. But it's in Mandarin. Waktu dia ngomong Mandarin, jadi saya agak down. Mandarin saya nggak ngerti Mandarin, ya. Nanti nggak ngomong Mandarin, tapi suruh ke prayer altar yang Mandarin. But you know what happened? Tuhan bercakap kepada saya. It's no harm that you go to the prayer altar. You don't understand Mandarin. I understand Mandarin. Wah, kalau Tuhan sudah ngomong gitu, saya harus taat. Jadi saya memutuskan untuk ikut ibadah dalam bahasa Mandarin. And you know what happened? After 2 or 3 this prayer altar, my friend, this Datin, the ex-owner of itu, dia dengan temannya itu yang sekarang membeli hospital itu, mereka berdua approach me dan mereka bilang, Ibu, we now have a Indonesian patient and they come with their family. Mereka itu kalau ngomong sama dokternya nggak ngerti. Dan kalau dokter ngomong sama mereka dalam bahasa Inggris, kadang-kadang mereka nggak ngerti. So can you be a interpreter, be a translator in our hospital? Saya gembira sekali. Pasti ini Tuhan yang menunjukkan jalan untuk saya. Jadi saya terima dan bukan saja saya terima, malah saya digaji. They give me salary also. Because saya juga menerjemahkan brosur-brosur, menerjemahkan promotion leaflets untuk Indonesia, ya. Dan memang saya dulu adalah penterjemah, ya. Saya pernah menerjemahkan satu buku yang namanya Heaven is so real. Pernah dengar? Surga itu nyata.
oleh Thomas Chu, ya. So saya kerja di sana tahun 1917, 1918, 1919 COVID, 2020 bos saya panggil saya. Pada mulanya dia ngomong gini, Ibu, this year, tahun 2020, I give you a target, I give you KPI. Dia bilang, wah ini KPI apa ya? Ibu, this year you have to reach out to 100 patients. Dia bilang, tahun ini you harus menjangkau 100 pasien. Saya, dalam hati saya, satu pasien juga so difficult. Tapi saya diam aja, saya ikut saja. Jadi setiap hari saya mulai keliling di ward, ya, melihat pasien, say hello to them, and then saya melayani mereka, dan mereka yang mau terima Tuhan Yesus, saya doa keselamatan bagi mereka. And you know, tahun 2020 itu berapa orang yang menerima Tuhan Yesus? Bukan KPI yang target yang terjangkau, tapi 192 orang receive Jesus. Thank Jesus for that. Yeah. So you have to trust the Lord and obey His command. Lalu tahun 2023, bos saya tidak mengatakan mengenai KPI atau apa, tapi saya tetap menjalankan sharing the gospel, ya, in the hospital. Dan tahun 2021 itu saya dapat menjangkau dalam 1 tahun 467 orang. And the next year, tahun 2022, that's the best year for me. Because pada bulan Oktober, saya ketemu sama bos saya, dia tanya, Ibu, sampai sekarang berapa orang yang sudah ada menerima Tuhan Yesus? Saya bilang, oh 400 lebih. Saya bilang, 400 lebih, oh oke. December, you have to reach 600 souls. 600 souls. So saya diam saja. Dan you know what happened? Bulan November itu saya dapat COVID. Saya tidak masuk kerja selama 2 minggu. How to reach 600? But God is so good, you see. In December itself, dalam bulan Desember, bulan Christmas, Tuhan memberi saya sampai akhir Desember, yaitu 30 Desember yang hari Jumat, 602 jiwa. Ya, jadi tahun 2022, 602 jiwa terjangkau. Pada hari Selasanya, yaitu 31 Desember, saya ke supermarket, bukan ke supermarket, saya ke Subang Perit. Saya mau shopping sesuatu. Saya ke sana, waktu saya pulang mau ambil Grab, 3 kali saya ditolak oleh Grab. 3 kali ditolak. Kenapa ya? Oke, never mind. Yang terakhir, saya coba yang terakhir. Dan kebetulan supir taksi ini mau, saya panggil. Dia, lalu saya mulai sharing dengan dia di mobil. You tahu ini kan bulan Christmas, are you a Christian? Dia bilang, how do I say ya? Dia bilang, dulu waktu kecil saya selalu dibawa oleh anti tetangga saya di sebelah ke Sunday school. Dia bilang, waktu kecil setiap hari Minggu dibawa dia. So saya tanya dia, sekarang gimana? Anti itu pindah ke Singapura. Dan saya jadi enggak ke gereja lagi. You know, ini bukan suatu kebetulan saya masuk ke Taksiyu. Sebab saya 3 kali ditolak. Jadi ini adalah rencana Tuhan. Supaya saya dapat berdoa dengan saudara.
Maukah saudara terima Tuhan Yesus mendedikasikan saudara lagi dalam keselamatan? Dia mau. Dia mau, lalu saya doakan dia Injil keselamatan. Dan jadi pada hari itu, pada akhir Desember, 31 Desember, Tuhan memberi saya 1 jiwa lagi. Jadi menjadi 603. Praise the Lord, haleluya. And I want to share with you all ya. Salvation can happen anywhere. Injil keselamatan itu dapat berlaku dimanapun juga. Dapat terjadi dimanapun juga. Bukan hanya di hospital, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi di mana saja. Jadi, could you please, ini saya tayangkan ya, beberapa orang yang menerima Injil keselamatan. Nah, ini di hospital, di ICU sebetulnya. Ibu ini dan anaknya menerima Tuhan Yesus. You lihat wajah ibu ini sangat gembira. Terima Tuhan Yesus, dia tertawa. Dan karena dia menerima Tuhan Yesus, anaknya juga menerima Tuhan Yesus. Cannot hear ya. Nah, ini waktu mereka berdoa, ini apa? Sinner's prayer with me. Nah, di sini dia bilang terima kasih. Ya, I always say, you don't thank me, thank Jesus, because it's not me. Ya, nah, ini seorang pasien lagi. Pasien ini dia menerima Tuhan Yesus. Dan 2 hari sesudahnya dia minta saya untuk baptis dia. Dan sudah itu dia meninggal. Saya dengar dia meninggal dunia. Nah, ini dia menerima keselamatan Tuhan Yesus. Next, you can. Nah, ini di cable car, ya, di Langkawi. Waktu itu grup dari hospital ini mengadakan tur ke Langkawi. Saya nggak pernah ke Langkawi juga. Dan di situ tour leadernya, namanya saya masih ingat, Ricky, masih muda. Saya melayani dia dan dia menerima Tuhan Yesus di cable car. Kok kebetulan dia sama-sama saya dalam satu cable car. Ya. Nah, ini dia menerima Tuhan Yesus. Itu di cable car di atas, di tengah-tengah udara. Oke, next. Nah, ini pada waktu ipar saya dari pihak suami meninggal, dia seorang yang percaya. Dia pernah bilang sama saya, I wish all my children know Jesus. Dia bilang gitu. Tapi anaknya yang 2 ini, yang perempuan kawin sama orang Jerman, tinggal di Jerman. Yang laki adalah seorang dokter, dia di UK, tinggal di UK. Jadi pada waktu ayahnya meninggal, ada waktu sesudah week service, acara penghiburan, saya tarik mereka. Saya tarik mereka berdiri di depan ini apa? Coffin ayahnya, dan saya membawa mereka dalam Injil keselamatan. Mereka menerima Tuhan Yesus. Jadi supaya ayahnya tahu bahwa anaknya menerima Tuhan Yesus, ya. Karena ayahnya kan hidup, masih hidup, karena dia orang percaya. Next. Nah, ini also waktu dinner, ada wedding dinner, kebetulan di sebelah saya ini yang duduk adalah sepasang laki perempuan muda. Lalu saya
sharing with them, dan mereka juga menerima Tuhan Yesus. Ya, jadi saya beritahu ya, dimanapun juga you can share the gospel. Holy Spirit will convict you. Holy Spirit akan menjamah saudara. Nah, ini sekarang waktunya. You share the gospel with them. Ya, jangan takut, jangan malu. Dan kalau ditolak, saya selalu ngomong, bukan saya yang ditolak, Tuhan Yesus yang ditolak. Ya. Sebab Tuhan Yesus sendiri, dia ditolak oleh orang Farisi kan, di bumi. Nah, oke, ada banyak kesaksian sebetulnya. Waktu saya ke Singapura juga, tetangga anak saya di Singapura datang mengunjungi saya, lalu saya bawa dia dalam Injil keselamatan. Juga di bus, waktu saya kembali ke Malaysia, dari Singapura ke Malaysia, yang duduk di sebelah saya itu seorang laki-laki muda, I think about 27 years old. Biasanya saya kalau di bus itu duduk sendirian, tapi pada hari itu nggak ada tempat duduk sendiri, jadi saya harus ada companion di sebelah saya. Dan waktu itu saya pikir, ini pasti kehendak Tuhan. So I share the gospel with him, dan dia juga menerima Tuhan Yesus. Tuhan itu sangat baik. When you have a heart for him, he will show the way. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia satu-satunya jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan dia adalah kebenaran, the way also, ya. Jadi I know that kalian hari ini datang ke sini bukan suatu kebetulan juga, because God wants you to hear. Tuhan ingin kalian mendengar kesaksian saya, supaya kalian diberi kekuatan, diberi semangat. Dan bukan itu saja ya, Tuhan tuh ingin melihat bahwa anak-anaknya juga bisa menginjili orang lain, membawa orang lain kepada keselamatan. Sebab kalau saya sendiri saja, berapa yang dapat mengalami keselamatan, ya? And di hospital saya ada morning devotion setiap pagi. Kita ada morning devotion, dan ada satu member masih muda, very young and very sweet face ya. Dia ikut morning devotion selama 1 tahun saya kira. Dan sesudah itu dia mau kerja di tempat lain. Tapi sebelum kerja di tempat lain, saya selalu menasihati dia. You have to be God's servant in the new place. Di tempat yang baru, kamu harus mendirikan mesbah doa. Harus mendirikan morning devotion di tempat itu. Dan saya menerima teks dari dia. Dia bilang, Ibu, you know, in the new place, starting this year, jadi Januari 2025, I have one Christian friend and we pray together. Lalu dia bilang lagi, dan sekarang dari Januari, sekarang kita sudah ada 6 Christian friends yang ikut our morning devotion. So nothing is impossible for God, you see. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya dan kita taat akan perintahnya. Dan dia mengatakan juga, sekarang saya akan promote, they are going to promote me to the regional office. Ya, kalau saudara tekun taat, Tuhan akan berkati saudara juga. Ya, haleluya. Halo, sharing saya lagi. Banyak sharingnya. Actually banyak sharing, tak boleh kadang-kadang saya lupa apa yang harus saya sharingin karena terlalu banyak.
Okay, the next ayat, please. I think Mark 16:15. Markus. Ya. Ini perintah Tuhan, ya. Markus 16 ayat 15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ini perintah loh, ya. Bukan hanya ngomong-ngomong gitu saja, ya. Because each and every one of us, setiap kita diperintahkan untuk menginjili, untuk sharing the good news kepada mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Ya. And I hope, dan saya harap di sini semua dapat menginjili. Ya. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan ketaatan. Banyak orang, saya percaya, banyak orang yang sesudah ditolak satu kali mereka kecewa, mereka mundur. Jangan, you have to go on. Harus terus berjalan, ya. Sebab penolakan itu nanti kalau saudara sudah menginjili dan memberikan doa keselamatan pada orang, itu menjadi suatu breakthrough, terobosan, sehingga saudara dapat menginjili satu lagi, ya, terutama pada keluarga kita sendiri dan teman-teman. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, to everybody. Nah, ada ayat lagi yang lain. Because Roma 10:10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi doa keselamatan saya setiap kali adalah, I want to give you a example. Saya memberikan contoh, ya, bagaimana saya bertemu dengan orang itu asing dan biasanya pasien di ward. Selalu saya bilang, oh selamat pagi, how are you today? Saya sebut nama saya siapa, saya staff di sini. Waktu saya ngomong gitu, saya tanya, ada anggota dari keluarga saudara yang Kristen, yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka bilang, oh saya Buddhis, nggak ada satupun yang Kristen. Oh saya bilang, oh nggak apa-apa. Saya juga dulu kawin sama orang Buddhis. Saya masuk di dalam rumahnya, semua keluarganya, ahli keluarganya semua Buddhis. Tapi waktu suami saya menerima Tuhan Yesus. Dan menerima Tuhan Yesus itu biasanya karena mereka melihat dari my way of life. Saudara harus menjadi contoh bahwa Yesus ada dalam hidup saudara. Ya, waktu suami saya menerima Tuhan Yesus, dia mengatakan, kenapa saya baru tahu Yesus sekarang ya? Kok enggak dari dulu? Oh saya bilang, enggak pernah terlambat. Dia minta saya untuk bawa dia ke gereja. Dia menerima Tuhan Yesus, dia dibaptis. Tapi 25 tahun yang lalu kita ada pandemik. Kita ada SARS, ya. Bird flu burung. Dia kena flu burung. Only 2 nights, hanya 2 malam tanpa sadar di hospital, di Asunta. Dia meninggal. Masih muda waktu itu, 53 tahun. Dia meninggal. Tapi saya tahu di mana dia. Karena dia menerima Tuhan Yesus.
Dan dia juga jiwanya juga suka melayani. Dia punya beban untuk jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, why you take my husband away? Dia masih muda, saya masih memerlukan dia. Tapi apa kata Tuhan? Kalau dia masih di sini bersama kamu, dia sekarang sama saya di tempat yang terbaik untuk dia. Kalau dia sama kamu, dia akan menjadi batu sandungan bagi kamu. Karena engkau saya panggil untuk melakukan kehendak saya di bumi. Nah itu saya baru tahu, saya baru sadar bahwa Tuhan ingin memakai saya untuk menginjili orang. Dan sekarang saya bilang, sekarang kita ada COVID-19, pandemik yang lebih parah daripada SARS. Berapa juta manusia meninggal di seluruh dunia. Juga saudara saya yang di Surabaya, ya, tahun 2020, dia masuk hospital hari ini, besok dia sudah nggak ada. Itu saya sharing dengan pasien. Tapi saya tahu di mana dia. Dia sekarang ada sama Tuhan Yesus. Dan keluarga dari suami saya yang dulu adalah Buddhis, banyak dari mereka yang menerima Tuhan Yesus. Mertua saya sendiri pun menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian ada lagi, saya bilang sama mereka, saya tanya mereka, kamu umur berapa? Oh saya umur 50, dia bilang 50 atau 60. Oh masih muda kamu. Kamu tahu saya umur seberapa? Oh ibu, I think you are 70 or 60. Dia bilang, mana 70, 60? I'm 80 years old. Saya ngomong, saya 80 tahun umur saya. Wah ibu, you kelihatan sehat ya. Kelihatan muda. You cannot say like that. Saya bilang, semua ini adalah dalam tangan Tuhan. Mungkin malam ini Tuhan bisa mengatakan, it is your time already. Come with me. Saya tidak takut. Karena saya tahu kemana saya pergi. Untuk selamanya. Dan saya tanya sama dia, kamu tahu enggak? Kamu kemana? Enggak tahu, enggak tahu mereka ragu-ragu. Nah, inilah waktunya saya untuk doa untuk kamu. Bukan kebetulan saya ketemu kamu di sini hari ini. Dan dia lalu menerima Tuhan Yesus. Begitulah caranya. Ya. Tapi mungkin bagi orang-orang, setiap orang enggak sama. Ya. Depends on the situation. Dan ada satu lagi testimoni yang sangat luar biasa. Pada suatu hari, beberapa tahun yang lepas, waktu saya jalan mengelilingi itu ward, saya ketemu sama seorang dokter. Dokter ini orang Kristen. Dan dia bilang gini, saya tanya dia, dokter, anybody needs a prayer? Ada orang yang perlu didoakan. Oh ya ibu, you go to that ward ya, that ward 7 atau apa itu. Yang ngomong, itu ya Mr. Gunn namanya. Dia itu, I try to pray for him and all things. Dia nggak mau, dia bilang katanya dia free thinker. You go to see him because he is in stage 4 cancer, patient stage 4. Dan dia itu kesukaannya apa? Gambling. So you try and minister to him. Jadi saya datang mengunjungi dia. Mr. Gunn itu saya bilang, "Hi Mr. Gunn, how are you?" Wah, dia bilang, "Oh, I'm okay lah." Mr. Gunn, can I pray for you? Oh, I'm a free thinker. Dia bilang free thinker. Lalu saya mulai dengan melayani dia. Saya bilang kalau suami saya dulu Buddhis,
Dan yang saya ceritakan pada kalian baru ini. Dan lalu saya bilang, kalau hari ini Tuhan panggil saya tahu saya kemana. You tahu mana you pergi. Kalau Tuhan hari ini panggil you. Oh, nggak tahu. Nah, boleh saya pray for you? Dia tuh kerjanya adalah ke gambling, ke kasino, di Genting. Dan teman dia hanya satu, yaitu sopir taksi yang bawa dia ke Genting itu. Jadi saya tanya dia, okay, you will have a best friend when you receive Jesus as your Lord and Savior. Saya boleh doa kasih you? Boleh, dia bilang. Oh, dia senang, lalu saya doa keselamatan sama dia. Dan keesokan harinya, pagi-pagi bukan pagi-pagi, siang, saya ketemu sama dokternya itu. Dokter, how is Mr. Gan? Oh, I move him to the nursing ward, nursing home. Saya bawa dia ke nursing home dari hospital. But you know what happened? When he reached the nursing home, he passed on. Dia meninggal. Itulah. Tak ada yang terlambat bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan, you go and see this fella, you harus melaksanakan apa yang Tuhan minta. Supaya tidak terlambat. Ya, you all are called to be evangelist. Evangelist bukan untuk saya saja. Tapi setiap orang, Tuhan bilang, setiap orang dapat sharing good news to others. Terutama untuk saudara-saudara dan teman-temannya. Ya. Okay, this is my sharing for today. Next time I will share more. Okay. Hallelujah. And today, until today, I will share with you, I have reached about more than 2,000 souls. Jadi ada 2,000 lebih jiwa-jiwa yang telah menerima keselamatan. Ya. Dan saudara-saudara semua adalah masih muda. Masih punya banyak kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak. Ya, 10,000, 20,000. Okay, God, thank you Lord. Father, want to thank you Lord. Bapak, saya bersyukur dan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara di Roh. Bapak, agar Engkau tanamkan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan mereka hamba-hamba-Mu, untuk memperbesar kerajaan-Mu ya. Supaya kehendak-Mu ya Bapa, Roh Kudus Engkau yang berkata kepada mereka, sebab Engkau adalah penolong, Engkau adalah penghibur, Engkau adalah penasehat, dan tadi kami juga menyanyi bahwa Engkau adalah teman kami yang terbaik. Terima kasih Roh Kudus. Saya percaya hanya bukan saya ya Roh Kudus yang Kau beri urapan penginjilan ya Tuhan. Tapi berilah kepada setiap saudara saya di sini ya Tuhan beban bahwa Engkau menghendaki mereka untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini seperti di surga. Thank you Lord. You're so wonderful Lord. I'm so blessed Lord to be your servant Lord. Especially today Lord, that your blessings and favor Lord, you poured upon every one of us Lord. Today is a special day Lord. Today is the resurrection day that Jesus 2,000 years ago Lord, you defeat death and you rose on the third day to give all of us Lord the resurrection power that we all won't die, but we all will be with you forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya.
Haleluya, terpuji nama Tuhan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan